PKB dan PDIP memberi sinyal akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Meski demikian, kedua parpol ini menolak anggapan menjadikan Anies Baswedan sebagai alat tawar untuk masuk ke pemerintahan Prabowo Subianto. Ketua Dewan Pengurus Wilayah atau DPW PKB DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas, menepis hal itu. Oh enggak lah, kita nggak ada urusan dengan itu DPP Pak. DPP beda ya? DPP beda, ini DPW. Nggak ada urusan dan kita. Hasbiallah mengaku yakin Prabowo akan mengajak siapapun untuk bergabung ke pemerintah. Karena sejak awal, kata Hasbiallah, Prabowo menyatakan akan merangkul partai politik yang mau untuk bersama-sama di pemerintahan. Nggak ada urusan dan kita, saya yakin Pak Prabowo dari awal bicara semua partai-partai akan dirangkul kok yang mau untuk bersama. Jadi nggak ada syaratnya tuh kalau senada dengan Hasbiallah, politisi PDIP Guntur Romli juga membantah menggunakan Anies untuk tawar-menawar masuk pemerintahan Prabowo. Dia menyebut sejatinya di internal PDIP untuk menyebut nama Anies pun penuh resiko. Dipakai untuk kami itu bargain. Tidak ada itu Mas, karena menyebut Anies sebenarnya pun di dalam PDI Perjuangan itu juga penuh resiko yang juga harus internal ya, secara internal ya. Iya, secara internal konstituen juga kan ada resiko ketika menyebut nama Mas Anies itu. Tetapi kan pertanyaannya, apakah demokrasi di PDI Perjuangan itu konsisten atau tidak ketika ada nama itu muncul dari bawah? Nah itu kan harus dibahas. Kalau dia muncul dari bawah, dari usulan, dari hasil penjaringan, dari suara konstituen yang ada di Jakarta, ya harus kita bahas bersama-sama. Dan menurut kami, karena saya potong, karena selama ini juga itu yang ditunjukkan, gestur semacam itu yang ditunjukkan ya. Kita mau bilang macam-macam sama PDI Perjuangan, pada akhirnya PDI memutuskan Jokowi yang maju sebagai presiden, setelah itu Ganjar yang maju sebagai presiden, karena itu arus bawah menghendaki itu ya. Ya, menghendaki, dan apapun resikonya ya harus kita hadapi ya. Dan kalau menurut saya sekarang persoalannya ini Mas ya, mungkin perbedaan antara PDI Perjuangan dengan partai lain, mohon maaf saya bukan mau melakukan kritik, tapi ada alam bawah sadar di partai-partai lain ketika hendak menyebut nama calon itu, apakah itu direstui oleh penguasa atau bertabrakan dengan penguasa atau tidak. Kalau kami PDI Perjuangan nggak ada, nothing tulus untuk soal itu. Mau direstui oleh penguasa nggak masalah, nggak direstui juga masalah. Tapi ketika dia punya komitmen pada program kerakyatan, kemudian kami lihat dia cocok yang bagus, ya kita harus lakukan, harus calonkan ya. Zaman dulu misalnya juga konsistensi PDI Perjuangan ketika mengusung Ahok misalnya, ya dengan segala dinamika yang ada, termasuk juga waktu itu katanya Pak Jokowi pernah meminta Ahok untuk mundur ya karena ada kasus dan sebagainya, kami tetap konsisten. Atau misalnya ketika kami harus resiko mendukung Pak Ganjar dengan Pak Mahfud dengan resiko ditinggal oleh Pak Jokowi, ya kami harus lakukan. Ya karena itu yang sudah demokrasi yang kami lakukan, ya kita harus konsisten, kita harus setia pada pilihan-pilihan kita, tidak boleh berubah sedemikian rupa. Nah ketika nama Mas Anies sekarang pun muncul dari Dewan daerah, dari pengurus daerah, dan itu dimunculkan kepada pusat ya, kita harus membahas. Tapi kita katakan bahwa itu bagian bahwa yang pertama di PDI Perjuangan, kader memiliki prioritas yang utama untuk maju. Ya pertanyaannya apakah bisa maju sendiri sehingga dia bisa di nomor 1, atau dia harus bekerja sama dengan partai lain. Akhirnya kita juga harus mengincar nomor 2. Ini kan soal taktik aja, soal strategi. Tapi siapapun yang memiliki komitmen bersama, ingin kerjasama dengan PDI Perjuangan untuk memperjuangkan program kerakyatan, ada ideologi yang juga kita pertahankan ya, mari kita bersama-sama. Meskipun misalnya nanti putusannya ada Mas Anies, tentu saja kan kami ada syarat-syarat yang harus disetujui oleh kedua belah pihak. Soal ideologi, tidak boleh lagi dekat-dekat dengan kelompok-kelompok garis keras ya kan, kemudian menghormati kelompok-kelompok minoritas, kemudian jangan lagi mengulangi kesalahan-kesalahan masa lalu dari program-program yang bisa dibilang tidak sukses. Ini kan soal kesepakatan nanti gitu kan. Tapi intinya bahwa PDI Perjuangan akan benar-benar memprioritaskan siapapun yang mau melakukan hal yang terbaik bagi negeri ini, tidak usah lihat latar belakangnya,
tidak perlu melakukan politisasi hukum, ya kan, yang seperti yang sekarang terjadi. Maka dari ini kami juga meminta ya, jangan sampai ada pengulangan lagi kesalahan, misalnya ada mahkamah kakak menguntungkan si kakak, ya kan, kemudian ada mahkamah adik menguntungkan adik sekarang kan, kemudian ini dicalonkan lagi. Aduh, tolong saya bilang, janganlah, kita jangan main-main dengan, ini adalah negara hukum, jangan hanya dijadikan kepentingan saat hanya untuk dibilang tidak bertabrakan dengan penguasa, hanya untuk mendapatkan persetujuan dengan penguasa, kemudian hukum di negeri kita ini dipolitisasi, dimanfaatkan sedemikian rupa. Dan jangan lupa bahwa warga daerah Jakarta memiliki sensitivitas yang berbeda dengan penduduk lain di Indonesia, karena di sini adalah sentral yang isu, kemudian di sini juga orang melek terhadap politik lebih kuat, terpelajar dan sebagainya. Ya semua daerah terpelajar. Mas tapi Gunrom, kan, tapi sampai saking dekat dengan isunya itu kan sangat sensitif ya. Dan bahwa ya politisasi hukum terkait dengan putusan Mahkamah AD ini menurut saya itu juga menjadi blunder yang harus kita lawan sebenarnya, dan jangan beri kesempatan kepada orang-orang seperti itu untuk masuk ke dalam politik, karena politik akan bisa merusak tatanan hukum yang ada. Nah itu yang ingin kita sampaikan gitu.